Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham GEMS. Nah, mungkin kita sudah tahu ya teman-temannya, saham GEMS ini sudah setway agak lama ya teman-temannya. Sejak dia kemarin itu sudah selesai bagi dividen. Oke, mari kita lihat dulu untuk chartnya teman-teman. Ini dia. Nah, dia selesai bagi dividen di sini di tanggal 3 September kemarin. Dia sudah mulai setway teman-teman. Nah, nggak ada mengalami kenaikan lagi atau penurunannya itu sangat drastis. Ya, terakhir paling tinggi ya di 18.800. Siapa itu yang sangkut di 18 ribuan atau di 17 ribu? Lumayan juga. Ya, kalau kita lihat sih untuk saham GEMS ini ya setnya itu lumayan juga ya teman-teman, di 7 ribuan waktu lalu. Mulai digas naik 10 ribu, habis itu turun setway lagi di 9 ribuan, 8 ribuan, baru digas lagi di tanggal 23 Agustus ketika mau mengumumkan mau bagi dividen dia teman-teman. Itu dia, ketika dia mau bagi dividen, taunya langsung digas dia teman-teman, saham GEMS ini. Itu dia. Dan kalau kita lihat sih dalam setahun ini saham GEMS ini sudah bagi 3 kali dividen dia teman-teman. Wah, biasa banget ya teman-temannya saham GEMS ini teman-teman. Menurut saya sih saham yang paling bagus di grup Sinarmas ini GEMS seperti saya menurutnya teman-teman. Ya, seperti NKP Etikim aja dari tahun ke tahun 20% dia teman-teman. Sedangkan GEMS ini bervariasi untuk nama tuh dividennya teman-teman. Malah dia bagi dividen 3 kali dia teman-teman. Rata-rata grup Sinarmas ini banyak naik semua ya teman-temannya itu. Dan kalau kita lihat sih hal ini di hari Jumat kemarin dia tuhnya tuh minus 3,43%. Tuh yaitu 475 poin teman-teman. Ya, ditutup di 13.375 itu. Oke, mari kita lihat dulu teman-teman untuk saham GEMS ini. Nah, pada saat open 13.850 dari harga 13.850. Sempat high-nya adalah 14.025. Sempat low di 13.350. Untuk pemotorisasi mencapai 5.000 lot dengan pemotorisasi mencapai 6,6 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk pemotorisasi untuk saham GEMS ini dari sejak dia bagi dividen teman-temannya sudah mulai menentus untuk volumenya teman-teman. Nggak terlalu besar lagi seperti awal-awal kemarin teman-teman, ketika diumumkan dividen dia ngegas terus dia teman-teman, pemotorisasi saja sampai besar banget teman-teman itu. Ya, dan kalau kita lihat sih sudah mulai setway. Ya, kalau kita lihat bid dan opennya ini memang kopong sih, nggak terlalu besar teman-teman itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samarinya apakah cukup menarik. Nah, kalau kita lihat untuk table book aja, tekanan sell paling kuat teman-teman dibandingkan buy teman-teman. Artinya sudah banyak sekali nama tuh makan selling teman-teman, maka penjualan itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk di 13 September kemarin yang paling banyak beli adalah pahlawan bursa yaitu XL XC. Nah, ya, jadi ya kalau kita lihat untuk di hari Selasa nanti ini pastinya tidak cukup menarik. Ada BS, IP, UD, SQ. Ya, karena ditampung oleh pahlawan bursa. Lalu yang jualan adalah PD, CC, AK, CP, ZP, BK. Nah, coba kita lihat dulu apakah asing yang keluar. Ternyata asing sudah maka taking profit ya teman, sudah keluar dia teman. Oke, coba kita dari data. Jadi data kita bagi dividen tanggal 3 September kemarin. Ini dia. Ternyata si AKBK masih punya barangnya teman-temannya itu. Nah, jadi kemungkinan besar masih akan melakukan penjualan dia teman-teman. Jadi kita tuh tetap hati saja sih. Ya, kalau sudah jualan sudah, kita namanya taking profit teman-teman. Atau kalau mau jangka panjang nggak masalah, selagi dia masih bagi dividen teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat sih untuk harganya ini sudah tinggi banget teman-teman, lebih baik hindari saja dulu sih. Tunggu ada momentum, ketika dia koreksi ke bawah pastinya akan menarik pasti ya teman-teman. Ya, kalau harga sudah tinggi ya pastinya kurang menarik teman-teman. Yang ada ketika kita beli di pucuk dibawa ke bawah terus ya kita yang rugi. Ketika dia mau dekat bagi dividen nggak kerasa juga dividennya teman-teman, malahan yang beli di bawah yang kerasa untuk dapatkan dividennya teman-teman. Itu dia. Jadi kita tuh tetap harus manajemen juga teman-teman. Bagaimana sih untuk strategi kita untuk mempersiapkan untuk beli seperti saham GEMS ini teman-teman. Itu dia. Ya, meskipun dia bagi dividen 3 kali, tapi kita harus lihat juga timingnya kapan kita masuk, kapan kita keluar. Itu kita mempakai momentum saja ya. Seperti ini kemarin kan dia mau bagi dividen, mungkin kita bisa mempakai momentumnya ketika dia mau bagi dividen kemarin, itu kita ambil capital gainnya aja dibandingkan dividen. Tapi kalau kita ambil keduanya aja sudah cuan teman-teman. Itu dapat nama tuh dari capital gainnya dan juga dapat dari dividennya itu.
Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham games ini ya. Jadinya kalau kita sih sudah set teman-temannya saham games ini apakah akan mengalami downtrend, dia akan mengalami penurunan, nanti kita lihat teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham games ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.